Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftita Amalia. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan atau gangguan penggunaan bahasa Bugis dengan penggunaan bahasa Indonesia saat berkomunikasi oleh siswa SMP Negeri 1 Pamana. Baik, sebelumnya jika ada suara-suara yang mengganggu, saya mohon maaf. Jadi ini adalah jurnal yang saya pakai dari Journal of Indonesian Language, Education and Literary. Di sini jurnalnya berjudul Bugis Language Interference with the Use of Indonesian Language in Communicating Students at SMP Negeri 1 Pamana. Jurnal tersebut ditulis oleh Sri Wahyuni dari FKIP Universitas Puang Rimak Gatalung dan juga Ahmad Ghazali Samad dari FKIP Universitas Puang Rimak Gatalung. Pada presentasi kali ini berjudul Gangguan Bahasa Bugis dengan Penggunaan Bahasa Indonesia saat berkomunikasi oleh siswa SMP Negeri 1 Pamana. Jadi, bahasa merupakan alat komunikasi. Banyak peraturan yang dipakai untuk menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia, terdiri dari beberapa daerah dan suku yang masing-masing memiliki bahasa daerah lokal. Sehingga, terkadang terjadi pencampuran penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu yang dipakai di tiap masing-masing daerah. Di bidang pendidikan formal tentunya, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang utama. Sehingga, terkadang terjadi pencampuran penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa ibu yang dipakai di tiap masing-masing daerah. Contohnya terdapat pada salah satu sekolah di Kabupaten Wajo, yaitu SMP Negeri 1 Pamana. Bab pertama, gangguan fonologis bahasa Bugis dengan penggunaan bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pengaruh fonem bahasa Bugis terhadap penggunaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan fonem. Perubahan ini terjadi pada posisi akar kata bahasa Indonesia, yaitu di awal kata dasar, di tengah kata dasar, serta muncul di akhir kata dasar dari sebuah kata. Akar kata sendiri adalah kata yang tidak memiliki awalan di depan kata atau akhiran di akhir kata. Atau akar kata bisa disebut juga dengan perkataan yang tidak sempurna. Dapat menjadi sempurna apabila ditambah dengan imbuhan. Contohnya adalah kata mudi, yang akan sempurna bila mendapat imbuhan ke, menjadi kemudi. Yang kedua, pengurangan fonem di tengah kata dasar. Reduksi fonem juga sering dilakukan oleh siswa SMP 1 Pamana. Misalnya, dari kata darah, yang mereka sering menyebutkan sebagai dara. Kata tanah sering disebut sebagai kata tanah. Yang ketiga, menambah fonem. Siswa SMP 1 Pamana sangat sering menambahkan fonem yang seharusnya tidak boleh terdapat dalam kata-kata. Yang paling banyak adalah penambahan fonem N ke fonem NG atau eng. Contoh, dari kata makan. Mereka sering mengucapkan dengan kata makang. Preposisi depan sering diucapkan dengan depang. Serta yang terakhir adalah pengucapan dari kata tahun, yang mereka sering mengucapkan dengan kata tahun atau taung. Data di atas menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan siswa SMP Negeri 1 Pamana untuk mencampur penggunaan bahasa Bugis ke dalam bahasa Indonesia. Bab yang kedua, pengaruh morfologis bahasa Bugis terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Penambahan klitik dalam bahasa Bugis. Apa yang dimaksud dengan klitik? Jadi, klitik itu sendiri adalah morfem terikat yang memiliki makna leksikal. Klitik bisa melekat depan kata pangkalnya yang disebut dengan proklitik, serta klitik juga bisa melekat di belakang kata pangkalnya, yaitu yang biasa disebut dengan enklitik. Dalam pencampuran bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia, siswa SMP 1 Pamana seringkali menggunakan proklitik ta
enklitik Mi, enklitik Pi, serta enklitik Ji. Contoh cara berbahasa Bugis yang digunakan dalam penggunaan bahasa Indonesia adalah yang pertama, penggunaan enklitik Ki. Jadi, siswa SMP 1 Pamana sering mengatakan kata pergi Ki. Dan yang kedua, penggunaan enklitik Ko dan Ka. Lanjut, para siswa SMP 1 Pamana juga sering menggunakan klitik yang menandakan kepemilikan. Contohnya yang pertama adalah enklitik Ta serta enklitik Na. Bab ketiga, pengaruh sintaks bahasa Bugis terhadap bahasa Indonesia. Bercampurnya bahasa Bugis dengan penggunaan bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa SMP Negeri 1 Pamana saat berkomunikasi di bidang sintaksis terlihat dari pola klausa dan kalimat siswa yang sangat dipengaruhi oleh struktur kalimat dalam bahasa Bugis. Sintaks sendiri adalah sistem atau susunan yang berupa langkah-langkah teratur yang berfungsi sebagai agenda terperinci pembelajaran yang akan dilakukan oleh peserta didik dan pendidik. Singkatnya adalah ilmu tentang struktur kalimat. Apa yang dilakukan oleh siswa SMP 1 Pamana tersebut tentunya menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia. Penyimpangan struktural terjadi karena di dalam penutur terdapat kontak antara bahasa yang dituturkan, yaitu bahasa Indonesia, dengan penggunaan pola struktur kalimat bahasa lain, yaitu bahasa Bugis. Yang terakhir adalah saran. Jadi, pembelajaran bahasa harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah. Sekolah yang merupakan tempat pendidikan formal dalam mendidik peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berupa istilah tertulis dan lisan. Namun, pada kenyataannya, masalah konversi bahasa Indonesia masih sering dijumpai di sekolah-sekolah, pada berbagai tingkatan mulai dari tingkat yang lebih tinggi, yang menyebabkan penguasaan bahasa lebih dari satu bahasa atau bilingual atau biasa disebut dengan dwibahasa. Ini bisa terjadi kesalahan yang biasa disebut dengan gangguan. Gangguan dalam bahasa biasa disebut sebagai penyakit bahasa, karena dapat merusak bahasa sehingga harus dihindari. Gangguan ini akibat dari pencampuran aturan bahasa kedua yang dikuasai oleh seseorang. Maka dari itu, dilihat dari konteks yang dilakukan oleh siswa SMPN 1 Pamana ini, jadi dalam penggunaan bahasa Indonesia saat berbicara, guru hendaknya selalu memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia siswanya, sehingga guru mata pelajaran bahasa Indonesia harus memegang peranan penting untuk mendidik siswa dalam menerapkan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jika siswanya tidak ada yang mengingatkan, lalu siapa lagi kalau bukan dari gurunya? Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.